Nusantara dan juga Sobat Eljon dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama aku, Nami, dan juga Cia dalam tentunya di Dongeng Nusantara. Nah, Sobat Eljon dan juga Sobat Nusantara, pernah nggak sih melihat lukisan ini yang sebelumnya? Nah, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang kalian lihat barusan ternyata menjadi begitu penting loh buat bangsa Indonesia. Kenapa sih penting? Nah, itu nih yang kita bakal sama-sama gali. Saking pentingnya, sempat dijadikan sebuah film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Nah, penasaran gak sih kalian dengan sejarahnya? Cia penasaran banget Kak sama sejarah lukisan itu. Oke Cia, jadi lukisan bernilai ratusan miliar ini adalah karya pertama yang dibuat pada tahun 1856 oleh Raden Saleh, pelukis ternama asal Indonesia. Karyanya ini menggambarkan salah satu peristiwa penting di masa penjajahan Belanda, di mana saat Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda sekaligus menandai akhirnya perlawanan Diponegoro pada tahun 1830. Perang ini dimulai pada tahun 1825 dan puncaknya terjadi pada 1827 saat Belanda mengerahkan 23.000 serdadu dan strategi perang modern. Berbagai siasat pun dilakukan oleh Belanda pada saat itu dan mereka bahkan membuat sayembara untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Peperangan ini baru mulai surut pada 1828 pada saat sang pengikut sang pangeran ini ditangkap satu persatu. Setelah beberapa kali negosiasi, Belanda justru menjebak sang pangeran untuk ditahan. Dan saat itulah Pangeran Diponegoro diundang ke Magelang untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata. Akan tetapi, ternyata Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya malah ditangkap dan diasingkan. Menariknya, lukisan ini dibuat dengan tujuan membalas lukisan Nicolaas Pieneman yang diberi tugas untuk mengabadikan peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda tersebut. Raden Saleh ini merasa bahwa lukisan tersebut tidak akurat dan hanya dibuat-buat sehingga terkesan merendahkan bangsa Indonesia. Akhirnya, karena alasan tersebutlah beliau tergerak untuk melukis peristiwa besar tersebut berdasarkan versinya sendiri. Nah, terdapat beberapa perbedaan penting antara kedua lukisan fenomenal tersebut. Pertama, Pieneman dalam lukisannya menggambarkan Diponegoro dengan wajah yang lesu, pasrah, sedangkan Raden Saleh menggambarkan sang pangeran dengan wajah yang tegas dan juga penuh amarah. Kedua, Pieneman memberikan judul lukisan karyanya adalah Penyerahan Diri Diponegoro. Sedangkan Raden Saleh memberi judul untuk lukisan pertamanya Penangkapan Diponegoro. Raden Saleh menggunakan kata penangkapan alih-alih untuk menggambarkan Pangeran Diponegoro untuk tidak tunduk kepada Belanda. Perbedaan terakhir ini terletak pada bendera Belanda yang terdapat dalam lukisan Pieneman. Tidak ditampilkan loh dalam lukisan Raden Saleh. Yap, meski senang mempelajari seni dari negara barat, nasionalismenya tidak hilang begitu saja. Setelah karyanya selesai, Raden Saleh menunjukkan karyanya tersebut kepada temannya di Jerman bernama Duke Ernest II pada 12 Maret 1857. Saat itu lukisannya diberi judul Lukisan Bersejarah tentang Penangkapan Seorang Pemimpin Jawa Diponegoro. Kemudian, ia memberikan lukisan tersebut kepada Raja Belanda yang saat itu berkuasa, yaitu Willem III. Lukisan bersejarah tersebut kembali ke Indonesia pada tahun 1975 usai kedua negara menyepakati sebuah perjanjian kebudayaan pada tahun 1969. Dan saat ini, lukisan berjudul Penangkapan Diponegoro dipajang di salah satu dinding di Istana Merdeka. Namun, lukisan ini sebelumnya diserahkan kepada Sekretariat Negara usai proses restorasi rampung, lalu disimpan di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Lukisan penuh makna karya Raden Saleh ini dianggap ungkapan rasa nasionalisme pada diri Raden Saleh. Ia begitu mengecam apa yang telah dilakukan oleh pasukan Belanda dan bahkan Raden Saleh sengaja menggambarkan tokoh Belanda dengan kepala yang sedikit lebih besar dengan maksud agar tampak lebih mengerikan. Karena lukisan yang penuh makna tersebut sampai diangkat statusnya sebagai cagar budaya nasional. Wah, ternyata lukisan itu punya sejarah yang luar biasa ya Kak. Betul banget loh Cia. Selain unik, kita sebagai bangsa Indonesia juga wajib untuk mengetahui sejarah dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Beliau dan pahlawan-pahlawan lainnya merebut kemerdekaan dengan usaha yang tidak mudah. Makanya dari lukisan itu kita bisa sambil belajar dan mengenal sejarah bangsa Indonesia dalam merebut kebebasan dan juga kemerdekaan. Siap Kak. Setelah mengetahui kisah lukisan Raden Saleh, Cia jadi semakin cinta Indonesia. Nah, begitu dong Cia. Sobat Nusantara dan juga sahabat Eljon, setelah mengetahui sejarah lukisan Raden Saleh yang penuh makna, kita juga harus lebih cinta sama bangsa sendiri ya. Oke deh kalau begitu, aku dan Cia pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa nih untuk saksikan terus keseruan kita berdua di Dongeng Nusantara episode selanjutnya dengan menyajikan berbagai kisah unik dan menarik seputar Nusantara yang wajib kalian ketahui. Sampai jumpa!